Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan masuk kepada bab pertama dalam kitab Al-Arabiyah Baina Yaday. Kami akan share screen terlebih dahulu. Baik, ikhwan fillah, kalian bisa lihat mungkin di layar, di screen-nya. Kita akan masuk ke pembahasan atau bab yang pertama, yang mana bab pertama ini al-wahdatu al-wahidah atau al-wahdatu al-ula, yaitu temanya adalah at-tahiyatu wa ta'aruf, yaitu sapaan atau penghormatan, dan juga wa ta'aruf, yaitu perkenalan. Kita lihat pada halaman yang pertama, as-safhatul ula. Kita masuk kepada al-hiwarul al-awwal. Al-hiwarul al-awwal. Alif, undur wastami wa'id. Yaitu kita diminta untuk memperhatikan, mendengarkan, dan mengulangi. Nanti kita mengulangi hiwar yang ada di sini, bagaimana yang diinginkan oleh posnya adalah ada hiwar atau ada pada ini baina ya kali di Mas muka Khalil ismi Lil Khalid kaifa haluka Khalil bi khairin walhamdulillah wa kaifa haluka anta Khalid bi khairin walhamdulillah. Baik, siapa ingin mencoba ya antara dua orang ini, Khalid dan Khalil ya. Kita mencoba untuk mempraktekkan hiwar yang ada pada percakapan yang pertama ini. Baik, saya minta ada dua yang ingin mencoba terlebih dahulu. Salman. Salman dan Salman ada dua ya, Ustaz? Salman sama Oh iya, baik. Anda nggak kelihatan namanya di sini ya. Afwan. Ya, silakan yang mencoba. Silakan. Tafadhol. Tafadhol. Ada yang menjadi Khalid dan ada yang menjadi Khalil. Ana boleh, Ustaz? Naam, tafadhol. Tafadhol. Man ma'i? Man ma'i? Ana. Akhtar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bi khairin walhamdulillah. Taib. Jazakumullah khairan. Ya. Di sini perkenalan baina Khalid wa Khalil. Ya. Assalamualaikum itu adalah ucapan salam ya, mendoakan. Waalaikumsalam ya. Salam juga jawaban dari salam tersebut. Lalu Khalid mengatakan ismi Khalid. Ya, ismi Khalid maknanya adalah nama saya adalah Khalid. Nama saya adalah Khalid. Lalu Mas Muka adalah maknanya adalah siapa namamu.
siapa namamu. Ya, benar. Nanti kita bedakan dengan yang perempuan ya. Kalau perempuan nanti Mas Muki ya. Kalau yang laki-laki Mas Muka. Nanti bedanya pada domir yang paling akhir ya, yaitu kaf ya. Kalau untuk muzakkar atau laki-laki maka menggunakan fathah ka, sedangkan untuk perempuan nanti menggunakan i atau kasroh ya, Mas Muki. Lalu Khalil menjawab, ismi Khalil. Nama saya adalah Khalil. Lalu Khalid melanjutkan, kaifa haluk. Kaifa haluk maknanya adalah bagaimana kabar kamu, bagaimana kabarmu ya. Ya, itu juga sama ya. Haluka ya, domirnya adalah kaf di fathah karena yang diajak bicara mukhatabnya adalah laki-laki ya. Lalu Khalil menjawab bi khairin. Khairin adalah baik ya. Jawabannya artinya adalah baik-baik atau sehat ya. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Maka dia juga bertanya kepada Khalid, dan bagaimana haluka anta? Bagaimana kabarmu juga? Bagaimana kabarmu juga? Khalid mengatakan bi khairin. Ya, baik-baik ya, sama ya, sehat atau baik. Walhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, anak kira ini hiwar awal mungkin tidak begitu sulit ya. Atau mungkin yang sudah pernah belajar, anak kira tidak sulit. Kita bisa saling mengisi di sini ya. Anak mengajarkan apa yang ada pada ilmu yang anak ketahui. Bagi ikhwan yang mungkin ada masukan atau saran, jangan sungkan untuk memberikan masukan atau saran karena kita di sini belajar bersama. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada al-hiwarul awal, masih ya al-hiwarul awal, tapi poin ba. Poin ba. Undur wastami wa'id. Yaitu lihatlah atau perhatikanlah, wastami dan dengarkanlah, dan wa'id dan ulangilah. Nah, ini adalah hiwar yang kedua ini antara dua orang wanita ya. Kalau tadi dua orang laki-laki, sekarang dua orang wanita. Baik, Ana mulai terlebih dahulu, nanti Ana juga minta dua orang lagi sebagai sukarelawan untuk mempraktikkan hiwar yang kedua ini. Ini adalah baina Khawlah wa Khadijah. Khawlah, assalamualaikum. Khadijah, waalaikumsalam. Khawlah, ismi Khawlah. Masmuki, Khadijah, ismi Khadijah. Khawlah, kaifa haluki? Khadijah, bi khairin, walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Khawlah, bi khairin, walhamdulillah. Baik, sekarang Ana minta dua orang lagi ya yang mempraktekkan hiwar yang kedua ini. Silakan, siapa yang ingin mencoba? Ana Ustaz. Syarifuddin Ustaz. Ana Ahmad Ifali Ustaz Wahid. Naam. Dan siapa lagi satunya lagi? Wal akhar? Ana Ustaz. Ana Ustaz. Ahmad Ifali Ustaz. Naam, ya, silakan tafadhol. Ya, antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, di sini adalah Khawlah wa Khadijah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ismi Khawlah, nama saya adalah Khawlah. Masmuki, siapa namamu? Nah, ini perbedaannya dengan hiwar yang pertama tadi pada domir kafnya ya. Domir kaf ini berbeda. Kalau yang untuk kitabnya atau yang diajak bicara itu laki-laki, maka di fathah ya, di fathah. Kalau yang
perempuan itu di kasroh, ya, masmuki. Lalu Khadijah menjawab, ismi Khadijah, nama saya adalah Khadijah. Lalu Khawlah mengatakan, kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Khadijah mengatakan, bi khairin walhamdulillah, baik-baik, sehat, alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti, dan bagaimana kabarmu juga? Lalu Khawlah mengatakan, bi khairin walhamdulillah, bi khairin, baik-baik, walhamdulillah. Baik ikhwan sekalian, demikian yang untuk hiwar pertama dan hiwar kedua. Nah, sekarang kita masuk ke hiwar selanjutnya ya. Kita bahas dulu hiwarnya. Nah, sekarang kita masuk ke hiwar asani, yaitu hiwar bentuk kedua. Kalau tadi bentuk pertama, sekarang yang bentuk kedua. Ya. Alif, undur wastami wa'id. Perhatikan, dengarkan, dan ulangi. Hiwar baina Muhammad wa Syarif. Muhammad wa Syarif. Muhammad, assalamualaikum. Syarif, waalaikumsalam. Muhammad, min aina anta? Syarif, ana min Pakistan. Muhammad, hal anta Pakistaniyun? Syarif, na'am, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Muhammad, ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Syarif, wasahla. Coba perhatikan hiwar yang kedua ini. Bisa. Nah, Boleh lagi, Ustaz? Nah, Ustaz. Ana Ustaz. boleh, silakan. Tafadhol. Siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka ant? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, thayyib, jazakumullah khairan. Baik, Ana minta satu lagi yang ingin mencoba. Silakan, tafadhol. Ana Ustaz. Nah, silakan. Tafadhol. Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, jazakumullah khairan. Nah, ya. Di sini adalah hiwar yang kedua, yaitu baina Muhammad wa Syarif. Ya. Biasa diawali dengan salam terlebih dahulu, ya. At-tahiyyah, yaitu salam atau sapaan, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Lalu Muhammad mengatakan atau bertanya kepada Syarif, min aina anta? Min aina ant? Ya. Dari mana asalmu, ya? Dari mana asalmu? Min aina ant? Syarif mengatakan, ana min Pakistan. Saya berasal dari Pakistan. Saya berasal dari Pakistan. Lalu Muhammad mengatakan, ya, hal anta Pakistaniyun? Apakah kamu orang Pakistan? Syarif mengatakan, na'am, ya, ana Pakistaniyun. Saya orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta? Dan apa keluarga negaraanmu? Ya, jadi jinsiyatuk itu artinya keluarga negaraan. Keluarga negaraan kamu. Jinsiyatuka.
Lalu Muhammad mengatakan, ana Turkiyun. Saya adalah orang Turki. Ana min Turkiya. Saya berasal dari negara Turki. Kalau Turkiyun berarti orangnya, ya. Kalau Turkiya berarti negaranya. Sama seperti Pakistan itu adalah negaranya, yaitu Pakistan, sedangkan Pakistaniyun adalah orangnya, ya, orang Pakistan. Sama seperti kita Indonesiun itu adalah orang Indonesia. Indonesia adalah negara Indonesia. Lalu Syarif mengatakan ahlan wa sahlan, ya, lebih kurang artinya adalah selamat datang, ya, selamat datang. Baik, satu lagi untuk lebih melancarkan atau lebih paham, ya, percakapan yang kedua ini, mungkin ada yang kurang melancar atau kurang paham, ya. Satu lagi Anda minta 2 orang. Ustaz. Ustaz. Nah, tafadhol. Nah. Sama saya. Ya. Waman ma'ahu, siapa bersamanya? Ada yang lagi? Nah, ya, tafadhol. Nah, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, jazakumullah khairan. Ikhwan, ini adalah hiwar yang kedua. Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya? Ana Ustaz Syarifuddin Ustaz. Nah, Afwan, tadi mungkin Ana masuknya agak telat ya Ustaz, karena kami baru selesai sholat juga. Baik. Pertanyaan Ana ini Ustaz, ketika kita membaca hiwar itu, apakah akhir dari kalimat itu kita baca atau kita matikan? Contoh min aina anta atau min aina ant? Naam. Baik, Syarifuddin, ya. Untuk membaca hiwar atau membaca percakapan sehari-hari di dalam bahasa Arab, ya, selama yang Anda ketahui, yang Anda pernah dengar dari para native speaker, ya, atau pembicara langsung bahasa itu, biasanya kalau akhir itu dimatikan, ya, biasanya di akhir dimatikan. Kalau mereka berbicara dalam kehidupan atau interaksi sehari-hari, biasanya memang dimatikan seperti itu untuk mempermudah atau litakhfif, untuk memeringankan di dalam percakapan, ya. Tapi apabila kita masuk atau masuk di dalam sekolah atau masuk di dalam perkuliahan seperti itu, yang belajar tentang lughah, nahwu, ya, nahwu atau sorof, maka yang akhir biasanya dihidupkan, mengetahui posisi atau kedudukan i'rab dari kata tersebut. I'rab dari kata tersebut. Maka biasanya di akhir itu dihidupkan, ya. Apakah dia fathah, apakah dia kasroh, apakah dia dhammah, ataukah dia sukun. Ini untuk mengetahui kondisi apakah dia mabni, apakah dia mu'rab. Ini kaitannya dengan ilmu nahwu. Tapi kalau hanya percakapan sehari-hari, karena kita berlatih, ya, hiwar seperti ini lebih ke kalam, ya. Jadi maharatul kalam. Jadi keterampilan dalam berbicara, maka kita lebih fokus kepada bagaimana melancarkan atau bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lebih lugas atau lebih lancar kepada orang yang kita ajak berbicara. Ya, seperti itu mungkin jawabannya. Tayyib, syukran jazilan Ustaz. Ada lagi yang ingin bertanya? Naam, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke
percakapan selanjutnya. Kita masih ke hiwar yang kedua ya. Hiwar yang kedua, bentuk yang kedua ya, ba. Unzur wastami wa'id. Unzur itu perhatikan, wastami yaitu dengarkan, wa'id ulangi ya, ulangi. Maryam wa Zainab. Maryam, assalamualaikum. Zainab, waalaikumsalam. Maryam, min aina anti? Zainab, ana min Misra. Maryam, hal anti Misriyah? Zainab, na'am, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Maryam, ana Suriyah. Ana min Suriyah. Zainab, ahlan wa sahlan. Nah, baik. Ana minta siapa yang ingin mencoba? Silakan. Tafadhol, siapa yang ingin mencoba percakapan hiwar yang kedua, bentuk yang kedua? Yang belum terutama ya. Nah, silakan. Tafadhol lah. Waman ma'ahu? Bersama dia siapa? Silakan. Ana Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Nah, istamir. Ana min Misra. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan. Naam, Thaib, jazakumullah khairan. Baik, satu orang satu pasangan lagi. Nah, silakan. Ana Ustaz. Nah, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki ant? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Thaib, jazakumullah khairan ya. Antara atau baina Maryam wa Zainab. Al-Hiwar baina Maryam wa Zainab. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, sapaan atau tahiyah ya, tahiyah. Min aina anti ya, dari mana asal kamu ya. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan ya. Min aina anti, dari mana kamu berasal. Ana min Misra. Ana, saya berasal dari Mesir. Nah, Mesir di sini ana beri sedikit mungkin faedah Misra, bacaannya Misra di fathah karena Misra adalah nama negara. Dan kebanyakan nama negara itu tidak ditanwin ya. Tidak ditanwin. Jadi bacaannya adalah Misra. Karena ada juga kata bahasa Arab yang lain yaitu Misra, Misrun atau Misron ya. Misron artinya bukan negara Mesir tetapi kota. Ini ada kota karena Misron itu ada dua makna ya. Misron itu ada dua makna. Ada yang bermakna kota ya, Misrun ya. Ada yang bermakna kota dari kota-kota yang ada di seluruh dunia. Ada yang bermakna kota Mesir ya, kota Mesir itu sendiri. Maka yang maknanya kota Mesir itu kita baca mamnu minas shorf, yaitu tidak ditanwin ya. Misra kita baca Misra. Nanti dipelajari lagi di bab nahwu. Mengapa Misra kok bukan Misri? Karena ada harfu jar min di sana. Tapi di sini kita lebih fokus pada kalam ya. Jadi di sini bacaannya ana min Misra.
atau kalau mau disukun ana min Misr, seperti itu. Lalu hal anti Misriyah, apakah kamu orang Mesir? Apakah kamu orang Mesir? Lalu Zainab mengatakan, na'am, iya, ana Misriyah. Saya adalah orang Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti, dan apa keluarga negaramu? Ya. Kalau jinsiyatuka itu bertanya kepada hitobnya, yang diajak bicara adalah laki-laki, ya, mudzakkar, ya. Kalau jinsiyatuki yang diajak bicara adalah perempuan. Ya, sama seperti anta dan anti. Lalu Maria mengatakan ana Suriah. Ya, saya adalah orang Suriah. Ya, orang Suriah. Ana min Suriah. Saya berasal dari negara Suriah. Ahlan wa sahlan, ya, selamat datang. Baik Iwan sekalian, ini hiwar yang kedua, bentuk yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke hiwar selanjutnya. Belum ada ya? Baik, kita langsung saja lanjut ke hiwar yang ketiga. Nanti di rumah bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tadribat atau latihan-latihan yang ada di sini, termasuk mufradatnya ya, kosakatanya bisa dipelajari di sini atau dijawab di buku ini, ada di buku ini. Nah, sekarang kita masuk kepada al-hiwar as-salis, yaitu percakapan yang ketiga. Bentuk pertama, alif, undur wastami wa'id. Ya, perhatikan, dengarkan, dan ulangi. Al-hiwar baina Ahmad wa Badr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi, huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi, huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalam. Naam. Siapa yang ingin mencoba hiwar yang ketiga? Ana Ustaz. Ana Ustaz. Naam, silakan. Tafadhol. Maaf, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Naam, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandis. Mudarris. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Mudarris. Naam, baik. Jazakumullah khairan. Naam. Satu lagi silahkan. Yang ingin mencoba. Ana Ustaz. Naam. Wa ma'ahu. Ana Ustaz. Wa ma'aka. Ana Man Ustaz. ma'aka. Naam, Ana Ustaz. silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi, huwa muhandisun, huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi, huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salam. Naam, jazakumullah khairan. Oke, baik. Di sini adalah percakapan al-hiwar baina Ahmad wa Badr. Yang pertama ya seperti judulnya yaitu tahiyah, yaitu sapaan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu Ahmad mengatakan ya hadza akhi. Ya hadza akhi. Hadza itu artinya ini. Hadza artinya ini adalah saudara laki-laki saya ya. Hadza itu untuk laki-laki yang menunjukkan dekat. Artinya ini ya, dekat. Ini adalah saudara laki-laki saya dan dia untuk muzakkar ya, untuk laki-laki, untuk muzakkar. Dekat ini adalah isim isyarah ya, isim isyarah. Isim yang menunjukkan isyarat atau
kalau bahasa Indonesia kata penunjuk ya, kata tunjuk. Ya. Mungkin ada kata penunjuk seperti itu. Ini adalah saudara laki-laki saya. Nah, di sini ada iya di sana, belakangnya akhir itu ya, itu namanya ya mutakalim. Ya, mutakalim yang bermakna kepemilikan yang artinya saya. Jadi hadza akhi, ini adalah saudara laki-laki saya. Lalu dia menerangkan huwa mudarisun. Ya, huwa di sini adalah ya domir ya, domir yang artinya adalah dia ya, dia untuk laki-laki ya, satu orang. Huwa artinya dia, domir ya. Huwa mudarisun, dia adalah seorang mudaris. Mudaris adalah seorang guru ya, seorang pengajar ya, mudarisun. Dan laki-laki ya, mudarisun. Kalau perempuan nanti ditambah tak marbutoh, mudarisah ya, mudarisatun. Lalu Badr mengatakan ahlan wa sahlan ya, selamat datang. Lalu selanjutnya Ahmad mengatakan ya, gantian memperkenalkan orang yang ada di sampingnya, memperkenalkan. Kalau hiwar pertama dan kedua tadi itu perkenalan antara dua orang, kalau hiwar ketiga ini sudah masuk memperkenalkan orang lain yang ada bersamanya ya. Hadza shodiqi, ini adalah sahabat saya, ini adalah teman saya ya. Tadi sama hadza itu adalah isim isyarah yang menunjukkan ya, kata tunjuk ya, untuk laki-laki dan bermakna dekat ya. Ini shodiqi adalah teman saya ya, atau sahabat. Adalah ahlan wa sahlan ma'assalam. Ini yang bukan untuk mengakhiri suatu pertemuan antara dua orang atau yang setelah melakukan percakapan, yaitu menggunakan doa assalam. Nah, satu lagi yang mencoba, ya, silakan yang mau mencoba. Dan bisa dipahami ini penjelasannya, atau terlalu cepat atau terlalu lambat? Nah, tidak ada ya sepertinya ya. Sudah semakin malam, mungkin sudah semakin ngantuk ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hiwar yang ketiga, tetapi dalam bentuk yang kedua ya. Bentuk yang pertama itu memang dibuat oleh mu'allif ya, penulis di sini, yaitu syekh ya, ada 3 orang syekh yang menulis kitab ini. Yang hiwar yang pertama itu untuk laki-laki, untuk muzakkar. Yang hiwar yang kedua adalah untuk perempuan ya, inas. Paham ya? Al-hiwar as-salis wa undur wastami wa'id ya. Perhatikan, dengarkan dan ulang. Al-hiwar baina nada wa huda. Baina nada wa huda. Wa baina al-ukhtu, ada 3 orang berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalam. Naam, siapa yang ingin mencoba? Ana Ustaz, Syarifuddin. Ana Ustaz. Ya, tafadhol, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati
hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Naam, thayyib, jazakumullah khairan. Satu lagi, silakan. Yang ingin mencoba. Fadol. Nah, Ustaz, terus. Naam, Ustaz, man atau ma'ak. Ustaz. Naam, man ma'ak. Naam, silakan, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hazihi ukhti. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hazihi sadiqati. Hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Naam, thayyib, jazakumullah khairan. Satu lagi, silakan. Siapa yang mencoba? Ada lagi? Nah, silakan. Tafadhol. Waman ma'aka? Nah, Ustaz. Nah, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Naam, thayyib, jazakumullah khairan. Ya, hiwar yang asas, ya, hiwar yang ketiga, ya, bentuk yang kedua ini antara bainal akhwat. Akhwat, ya, antara dua orang atau tiga orang perempuan. Ya. Sini antara yang pertama nada assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada tahiyah sesuai dengan tema kita, yaitu mempelajari tentang salam atau ucapan sapaan, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu nada mengatakan hadhihi ukhti, ya. Qalat nada hadhihi ukhti. Ini adalah saudara perempuan saya, ya. Ini membedakan dari yang hiwar yang pertama tadi, ya, hiwar al-ula, yaitu menggunakan kata hadza. Kalau ini menggunakan kata hadhihi. Wa ma farqu bainahuma? Apa perbedaan antara keduanya? Kalau hadza tadi maknanya ini untuk laki-laki, sedangkan kalau hadhihi maknanya ini untuk muannas atau untuk perempuan, ya. Hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuan saya. Hiya tabibatun, dia memperkenalkan pekerjaan dari saudara perempuannya, yaitu hiya tabibatun, ya. Hiya adalah artinya adalah dia untuk perempuan, ya. Kalau yang untuk laki-laki tadi huwa, sedangkan untuk perempuan adalah hiya. Ya, hiya tabibatun, dia adalah seorang dokter. Tabibatun, ya, ditambah tak marbutah di akhir dari kata tersebut. Tabibatun. Kalau laki-laki tabibun, ya, tabibun, tidak ada tak marbutahnya. Jadi kalau laki-laki huwa tabibun. Sedangkan kalau perempuan adalah hiya tabibatun. Dia adalah seorang dokter perempuan. Lalu Huda mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang. Gitu. Hadhihi sodiqoti. Ini adalah teman saya, ya. Kalau yang laki-laki sodiqi, ya, tidak ada tak marbutoh, ya, di belakangnya. Kalau sudah di tengah kembali lagi menjadi dasar. Maksudnya hadhihi sodiqoti. Ini adalah teman atau sahabat saya, ya, sahabat perempuan saya. Sodi dia tolibatun, dia adalah tolibatun, dia adalah seorang pelajar wanita, dia adalah seorang pelajar wanita, ya, tolibatun. Kalau laki-laki tolibun, dia adalah pelajar laki-laki. Lalu ukhtun, al-ukhtu yang mengatakan
ahlan wa sahlan. Selamat datang. Lalu namakan ma'a salamah dan mengatakan ma'a assalam. Ucapan terakhir yang digunakan untuk pecah atau mengakhiri percakapan itu hanya menggunakan kata atau ungkapan ma'a assalam. Ma'a assalam. Semoga engkau mendapat keselamatan sama. Jadi awali dengan salam, diakhiri juga dengan assalam, mendoakan keselamatan bagi Nah, sampai sini ada yang belum paham atau ingin ditanyakan? Ustaz. Nah, silakan. Ini Ustaz terkait makna Ustaz dengan mudaris itu apa bedanya Ustaz? Naam, jazakumullah khairan. Ya, makna Ustaz dan mudaris. Kalau mudaris itu lebih umum ya, lebih umum untuk setahu ana ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau mudaris itu artinya pengajar. Jadi pengajar secara umum, baik pengajar ilmu agama maupun pengajar ilmu selain agama ya, ilmu-ilmu yang lain ya. Sedangkan ustadz ya, setahu ana ya, ustadz jamaknya asatidz ya, seperti itu. Ini khusus untuk pengajar atau orang yang mengajar ilmu-ilmu dunia ya, seperti ilmu agama atau yang beragama. Dan juga setahu juga ini walau alam ya, bisa antum cek lagi di ustadz yang lain. Mungkin kalau ustadz itu kalau di Saudi Arabia itu digunakan untuk pengajar yang sudah bergelar doktor ya, untuk pengajar yang sudah bergelar doktor dan ke atasnya ustadz ya, seperti itu baru dikatakan seorang ustadz ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Seperti itu mungkin akhir penjelasannya. Mana? Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ada lagi yang ingin tanyakan? Nah, jadi ini untuk wahdatul al-ula, untuk unit yang pertama, ini ada 3 hiwar ya, ada 3 hiwar, ada 3 percakapan. Ya, yang pertama tadi memperkenalkan diri, tentang al-ism, tentang nama ya, tentang nama. Lalu yang kedua itu tentang al-jinsiyah. Al-jinsiyah itu kewarganegaraan ya, asalnya dari mana. Sedangkan al-hiwar asalis ini masuk kepada memperkenalkan orang lain ya, memperkenalkan orang lain. Sedangkan untuk tadribat atau mufrodat kalian bisa pelajari sendiri di rumah masing-masing ketika kalian punya waktu yang longgar seperti itu ya. Seperti ini tadribat sil bainal kalimah. Jadi sil ini maksudnya dipasangkan antara beberapa kata ya, antar kata seperti itu. Mudarisun wa thalibah, jadi tinggal disilang ya, seperti itu. Yang lain juga ya, tadribat yang lain ini berkenaan dengan istima ya. Karena biasanya di dalam satu buku, dalam satu kitab Baina al-Arabiyah Baina Yadek, itu ada CD-nya ya, ada audionya. Jadi kalian bisa simak, bagi yang punya, itu bisa simak dan bisa mencentang apa yang dibacakan oleh pembaca ya, oleh pembaca al-mutakalimnya di sana, di dalam audio tersebut. Yang lain juga ini mufrodat ya, jadi ada mufrodat juga. Ini wahid, ini berkaitan dengan angka ya, dengan angka wahid sampai 5 ya, seperti itu. Arbah wa khamsah, wahid isnan salasah arbah wa khamsah ya, ini juga
sama mengenai angka, ya angka. Juga ada yang mendengarkan, ada yang berbicara, ya al-adad, ya al-adad. Jadi berkenaan dengan angka, al-adad. Lalu di sini juga tadrib tubadil, ini saling bergantian, ya bisa kalian belajar sendiri atau kalau ada partnernya bisa diajak berbicara, komunikasi antar dua orang. Itu tubadil itu saling bergantian. Ini juga sama, jadi menerapkan hiwar yang sudah kita pelajari. Baik ikhwan, sepertinya penjelasan untuk pertemuan pertama ini demikian. Naam, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan kedua, membahas tentang al-wahdatu as-saniyatu, ya, bab yang kedua. Insyaallah satu pertemuan kita selesaikan satu bab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Naam, kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Syekh. Barakallahu fiik. Khairan Ustaz. Iya.
Afwan, insyaallah Ustaznya sedang proses masuk. Tafadhal Ustaz Fadil. Naam, tafadhal Ustaz. Oh, Afan, anak belum buka mic. Sekarang sudah kedengeran ya? Ya, naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. جمعنا في هذه الفرصة الطيبة لنتعلم اللغة العربية ولننتهز الفرصة. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini untuk menuntut ilmu, untuk memanfaatkan waktu, untuk memperbaiki diri, yang mana banyak dari teman-teman kita, banyak dari kaum muslimin yang belum mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab. Bagaimana kita tahu bahwasannya bahasa Arab ini adalah wasilah di fahmi Al-Quranil Karim, di fahmi al-ahadits syarifah, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana ma'akum sanata'allamu ma'an kitab al-qira'ah. Kita bersama akan mempelajari qira'ah. Namal hadaf wa mal gharad li ta'allumi hadzal kitab. Jadi tujuan kita mempelajari qira'ah ini adalah untuk memperkaya bahasa Arab kita, atau
mengasah kemampuan kita, mengasah kemampuan kita, kemampuan dalam mendengarkan kalamul Arab. Tata'awwad azanuna ala al-kalam bil lughatil arabiyyah. Azanuna ala sama'ati bil lughatil arabiyyah. Jadi agar kita terbiasa untuk mendengarkan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat Arab. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk memahami atau untuk mengasah kemampuan membaca kita, mengasah kemampuan membaca kitab atau membaca kitab Arab. Dan lifahmihi tobaan, dan untuk memahami apa yang kita baca. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya maharatul lughah dalam untuk menguasai sebuah bahasa hendaknya kita memahami 4 atau menguasai 4 keterampilan, yaitu keterampilan dalam sama'ah al-istima' untuk mendengarkan, lalu maharah untuk membaca, maharah untuk maharatul kalam, kemampuan dalam berbicara, lalu yang terakhir maharatul kitabah, kemampuan untuk menulis. Nah, kalau di sini bahasa Arab kita harus, jika kita ingin menguasai atau memiliki kemampuan untuk berbahasa Arab, maka setidaknya kita menguasai 4 skill ini atau 4 keterampilan ini, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Nah, kita akan share screen. Di sini apa semuanya sudah pernah belajar bahasa Arab? Ba'at lam yata'allam albattah. Di sini apa ada yang sudah pernah mempelajari bahasa Arab? Sudah pernah belajar bahasa Arab? Sebagian ada yang sudah. Apa ada yang masih dari nol? Belum, Ustaz. Ada yang dari nol ya? Ya, Ustaz. Seperti kita samakan, kita akan belajar dari awal. La nutil fi al-muqaddimah. Jadi kita tidak berlama-lama, kita langsung nadkhul ila ad-dars. Pertama al-wahdatul ula, ad-darsul awal. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Sulaiman yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyah. Sulaiman yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyah. Yadrusu, apa artinya yadrusu? Belajar, Ustaz. Belajar. Ustaz. Yadrusu dari kata darasa, yadrusu itu belajar. Fi artinya di, ma'hadi, ma'had, ta'limil lughatil arabiyyah. Ta'lim itu dari kata allama yu'allimu. Allama yu'allimu, ta'lim artinya pengajaran, pengajaran bahasa Arab. Ta'lim artinya pengajaran bahasa Arab. Nah, tapi di sini di kotak ada al-kalimat al-jadidah, ada beberapa kalimat-kalimat baru, yaitu fahima yafhamu, artinya apa? Memahami. Paham, Ustaz. Paham, artinya paham, paham. Memahami, paham sama. Qaddama yuqaddimu. Lama. Di sini ada Memberi. banyak makna, tapi kita akan menggunakan memberi, memberikan sesuai dengan teks. Abna, apa artinya abna? Anak laki-laki. Abna itu jamak dari ibnun, artinya anak laki-laki. Nah, abna di sini berarti artinya anak-anak. Istibanah, apa artinya istibanah? Beasiswa. Oh, istibanah itu artinya formulir.
formulir. Lalu muwafaqah artinya apa? Muwafaqah muwafaqah itu artinya penerimaan. Muwafaqah artinya penerimaan. Dari kata wafaqa yuwafiqu, muwafaqah penerimaan, persetujuan. Ummah atau ummatun artinya umat. Ummah atau ummatun artinya umat. Lalu ada minah. Minah itu jamak dari minhah. Minah jamak dari minhah artinya beasiswa. Nah, di sini baru artinya beasiswa. Coba Anda pindah screen dulu. Ya, minah tadi jamak dari minhatun. Ya, di sini minhatun artinya beasiswa. Kurang di sini ya. Minhatun artinya beasiswa. Ya, minhatun artinya beasiswa. Lalu qalil, qalilah apa artinya? Qalil artinya sedikit. Ya, qalil sedikit. Ada qalil, ada qalilah. Nah, qalil ini untuk muzakkar. Qalilah ini untuk muannas. Qalilah untuk muannas. Tepin huna hal min soal. Maaf ya Ustaz, insyaallah. Baik, boleh ya. Baik, sa'akra'u nassa hadhihi safhah. Sulaiman min usratin turkiyatin muslimah. Kana yatamanna an yata'allama al-lughata al-arabiyyah liyafhama al-Qur'an al-Karim. علم سليمان من أحد أصدقائه أن معهد اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية يقدم منحا للدراسة لأبناء الأمة الإسلامية. فذهب إلى السفارة السعودية وأخذ استبانة وملأها وأعطاها الموظف وقدم له جوازه ليحصل على تأشيرة الدخول. وبعد أيام علم بالموافقة فسافر إلى المملكة العربية السعودية ليدرس في المعهد. طيب من يقرأ؟ Ana Ustaz. Serkasi. Oke. Taib, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaimanu min usratin turkiyatin muslimatin. Kana yatamanna ay yata'allama al-lughata al-arabiyyah yafhama al-Qur'ana al-Karim. Alima Sulaimanu min ahadi asdiqaihi anna ma'had al-lughati al-arabiyyati fi jami'ati al-imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyyah fil mamlakati al-arabiyyati as-Saudiyah. قدموا منحا للدراسة لأبناء الأمة الإسلامية. فذهب إلى السفارة السعودية وأخذ استبانة وملأها وأعطاها الموظف وقدم له جوازه ليحصل على تأشيرة الدخول. وبعد أيام علم بالموافقة وسافر إلى المملكة العربية السعودية يدرس في المعهد. طيب آخر من يقرأ؟ أنا أستاذ إبراهيم أستاذ. Oke, طيب تفضل. بسم الله. سليمان من أسرة تركية مسلمات كان يتمنى أن يتعلم اللغة العربية ليفهم القرآن الكريم.
علم سليمان من أحد أصدقائه أن معهد اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود إسلامية في المملكة العربية السعودية يقدم منها الدراسة لأبناء الأمة الإسلامية، فذهب إلى السفارة السعودية وأخذ استبانة وملأها وأعطاها الموظف وقدم له جوازه ليحصل على تأشيرة الدخول. وبعد أيام علم بالموافقة فسافر إلى المملكة العربية السعودية ليدرس في المعهد. آخر من يقرأ. نعم أستاذ. من؟ أنا أستاذ. أوكي. يوسف. طيب. سليمان من أسرة تركية مسلمة كان يتمنى أن يتعلم اللغة العربية ليفهم القرآن الكريم. علم سليمان من أحد أصدقائه أن معهد اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية يقدم منحا للدراسة لأبناء الأمة الإسلامية، فذهب إلى السفارة السعودية وأخذ استبانة وملأها وأعطاها الموظف وقدم له جوازه ليحصل على تأشيرة الدخول. وبعد أيام علم بالموافقة فسافر إلى المملكة العربية السعودية ليدرس في المعهد. Oke, طيب. Sini ada ba'dun niqat wa ba'dun tanbihat. Ada beberapa yang perlu dikoreksi. Nah, dalam membaca itu kita boleh mengakhirkan dengan sukun, boleh mengakhirkan harokat dengan sukun. Contoh Sulaiman min usratin turkiyatin muslimah. Ya, kalau kita dalam membaca biasa ini boleh kita akhirkan dengan sukun. Berbeda kalau kita sedang belajar, belajar ilmu nahu. Yang mana ilmu nahu ini kita mempelajari harokat akhir suatu kata. Harokat akhir suatu kata. Nah, ini jelas kita harus membaca akhir harokatnya. Tapi berbeda dengan qiraah atau kita baca kitab biasa, maka nggak masalah kalau kita mengakhirkan suatu kata dengan harokat sukun. Yang pertama, lalu tanbih yang kedua di sini ada kesalahan penulisan. Mana tadi? Ini minahan ladirasah. Nah, ini bukan la ya, tapi li. Ya, li dia li. Lidirasati di abna'il ummah. Lalu di sini ada tasydid, bawahnya kayak harakat fathah. Ini dibacanya kasrah, ilas sifarati, bukan ilas safarati. Ya, bukan ilas safarati, tapi ilas sifarati. Baik, gitu aja. Hal min soal. Hal bayin wadih. Ana Ustaz. Oke, tape masuk. Sifarah diambil dari kata sifarah itu tadi apa artinya sifarah? Oh, belum ada terjemahan ya. Jadi sifarah itu dari kata safara yusafiru, atau dari kata safara yusafiru artinya safar. Sifarah itu dari kata safara yusafiru artinya safar. Baik, ada lagi?
ketinggalan ya. Kita akan coba terjemahkan. Sulaiman min usratin turkiyatin muslimah. Sulaiman dari usrah. Usrah itu artinya apa? Keluarga. Keluarga. Keluarga Turkiyah. Turki yang berkeluarga negaraan Turki. Jadi keluarga yang berkeluarga negaraan Turki, muslimah yang beragama Islam. Kana yatamanna an yata'allama al-lughatal arabiyyah. Sulaiman yatamanna. Jadi yatamanna apa artinya yatamanna? Memiliki keinginan. Memiliki keinginan atau berharap. Yata'allama al-lughatal arabiyyah. Yata'allam artinya apa? Belajar. Belajar dari kata ta'allama yata'allamu artinya belajar. Al-lughatal arabiyyah. Berharap belajar bahasa Arab. Nah, di sini kita lihat ada an. Nah, an ini dia nggak diartikan. Dia nggak diterjemahkan. Tapi apa fungsi an di sini? Fungsi an di sini adalah untuk menggabungkan antara dua fi'il mudhari'. Ya, menggabungkan antara dua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana? Yang pertama ini yatamanna, yang kedua ini yata'allam. Ya, jadi dia fungsinya untuk menggabungkan dua fi'il ini. Yatamanna an yata'allama al-lughatal arabiyyah. Jadi Sulaiman yatamanna berkeinginan untuk belajar bahasa Arab. Nah, kenapa Sulaiman ingin belajar bahasa Arab? Liyafhamal Qur'an al-Karim. Liyafhama al-Qur'an al-Karim. Di sini ada lam artinya untuk atau agar. Bisa untuk memahami, yafhama fahima yafhamu. Tadi artinya paham. Paham. Untuk paham Al-Qur'an al-Karim. Memahami Al-Qur'an. Di sini wadih. Wadih insyaallah. Wadih insyaallah. Alima Sulaiman min asdiqaihi anna ma'had al-lughah al-arabiyyah fi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah fil Mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyah yuqaddimu minahan lid-dirasati li abna'il ummah al-Islamiyah. Alima Sulaiman min ahadi asdiqaihi. Alima di sini artinya apa? Tahu. Tahu atau mengetahui. Sulaiman min artinya dari ahadi asdiqaihi, seorang temannya, salah seorang temannya. Asdiqa jamak dari shadiq artinya teman. Asdiqa jamak dari shadiq artinya teman. Ya, asdiqa itu jamak dari shadiq. Ya, artinya teman. Asdiqa jamak dari shadiq artinya teman. Anna ma'had al-lughah al-arabiyyah fi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah fil Mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyah. Bahwasannya ma'had lughah Arabiyah, ma'had bahasa Arab. Anna di sini artinya bahwa ya. Bahwa ma'had bahasa Arab fi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud. Jami'ah artinya universitas. Fi artinya di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Imam Muhammad bin Saud al-Islami fil Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah fi al-Mamlakah. Mamlakah ini artinya kerajaan. Arabia Saudiyah, Saudi Arabia. Yuqaddimu minahan. Yuqaddimu tadi apa? Memberikan. Memberi minahan beasiswa untuk belajar. Lid dirasati dari kata darasa yadrusu artinya belajar. Memberi beasiswa untuk belajar li abna'il ummatil islamiyah, untuk anak-anak umat Islam. Nah, di sini mungkin ada sedikit catatan. Jadi dalam menerjemahkan
suatu perkataan atau suatu kalimat, kita nggak perlu menerjemahkan perkata. Nggak perlu menerjemahkan perkata. Kita bisa terjemahkan dengan bebas. Karena terkadang kalau kita menerjemahkan perkata itu akan sedikit rusak terjemahannya. Ya, jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahannya kadang sedikit rusak. Maka kita boleh menggunakan terjemahan bebas istilahnya. Jadi kayak contohnya ini li'abna'il ummat islamiyah, kita bisa terjemahkan untuk umat Islam, untuk umat Islam. Fadhahaba ila sifarati Saudiyah. Sifarah artinya kedutaan. Ya, sifarah artinya kedutaan. Maka Sulaiman pergi ke kedutaan Saudi, ke kedutaan Saudi. Wa akhadha istibanah, akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Istibanah artinya apa? Formulir. Wa mala'aha, mala'a yamla'u itu artinya mengisi. Dan mengisi apa? Formulir tersebut. Wa a'taha, dan memberikan formulir tersebut al-muwazzaf, memberikan kepada muwazzaf, kepada petugas. Wa qaddama lahu jawazahu, dan Sulaiman juga apa? Memberikan kepada petugas tersebut, lahu itu kepadanya, artinya lahu kepadanya, jawazahu, jawaz itu artinya paspor, jawazus safar, jawazahu jawazus safar, bisa itu artinya paspor. Kenapa diberikan liyahsula ala ta'syiratid dukhul? Untuk li, di sini kita ketemu li lagi ya, li artinya untuk, yahsula ala ta'syiratid dukhul, untuk mendapatkan visa masuk. Di sini ta'syiratid dukhul itu artinya visa masuk. Artinya visa masuk. Nah, di sini ada kata hasala yahsulu, artinya mendapatkan. Nah, ada sedikit catatan, hasala yahsulu itu harus dibarengi dengan ala. Hasala yahsulu harus dibarengi dengan ala. Hasal tu ala minahid dirasah, bisa. Jadi hasala yahsulu itu harus dibarengi dengan ala, nggak bisa sendirian. Hal min soal. Maaf insyaallah Ustaz. Lalu wa ba'da ayyam alima bil muwafaqah. Wa ba'da ayyam, apa artinya ayyam? Hari. Ayyam artinya hari. Atau beberapa hari. Ayyam jamak dari yaum. Ayyam jamak dari yaum. Artinya hari. Jadi kalau ayyam di sini beberapa hari, dan setelah beberapa hari, alima bil muwafaqah. Alima tahu, bi dengan muwafaqah persetujuan. Nah, kalau kita terjemahkan teks, dia sudah tahu dengan persetujuan. Kan nggak enak ya diterjemahkan ya. Gak enak ya, makanya kita pakai terjemahan bebas. Dan setelah beberapa hari, alima dia tahu bil muwafaqah bahwasanya dia sudah diterima. Gitu kan lebih enak gitu ya daripada kita terjemahkan per teks. Fasafara ilal mamlakatil arabiyyati saudiyah, maka safara artinya bepergian. Safara pergi atau safar bisa. Maka Sulaiman safara ilal mamlakatil arabiyyati saudiyah, ila ke Mamlakah Arabia Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia. Tujuannya buat apa? Nah, di sini ada lam lagi, lam untuk tujuan, lihat drusa fil ma'had, untuk belajar di ma'had. Gitu. Teks di sini jelas semuanya. Apa ada mufradat yang perlu ditanyakan? Jelas, Ustaz. Oke, ya. Kita masuk ke tadribat. Yaitu at-tadribul awal.
Tadrib itu artinya apa? Latihan. Tadrib artinya latihan. Al-awwal yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib artinya jawablah. An artinya dari, al-as'ilah al-atiyah. Pertanyaan, as'ilah ini jamak dari soal. As'ilah jamak dari soal, al-atiyah. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ma jinsiyatu Sulaiman? Turkiya. Turkiyun. Turkiyun. Jawabannya Sulaiman Turkiyun. Sulaiman Turkiyun. Ma jinsiyah. Jinsiyah itu artinya kewarganegaraan. Ma itu artinya apa? Apa kewarganegaraan Sulaiman? Nah, di sini kita sudah baca di teks bahwasanya Sulaiman min usratin Turkiyah. Nah, berarti Sulaiman adalah orang Turki. Ya, ketika ditanya apa kewarganegaraan Sulaiman, maka kita jawab Sulaiman orang Turki. Nah, Sulaiman orang Turki itu bahasa Arabnya apa? Sulaiman Turkiyun. Sulaiman Turkiyun. Madinuhu. Din itu artinya agama. Apa agamanya? Islam. Muslim. Nah, jawabannya dinuhu Islam. Dinuhu Islam. Lalu limada, apa artinya limada? Kenapa? Limada artinya kenapa? Yuridu an yata'allama al-lughatal arabiyyah. Nah, di sini kita ketemu lagi an ya. Kita ketemu lagi an. Nah, di sini untuk menggabungkan dua fiil mudhari, yaitu yuridu sama yata'allam. Limada yuridu an yata'allama al-lughatal arabiyyah? Kenapa Sulaiman ingin? Yuridu artinya ingin. Yata'allam al-lughatal arabiyyah, belajar bahasa Arab. Kenapa? Liyafhamal Qur'an al-Karim. Aywa, liyafhama al-Qur'an al-Karim. Untuk memahami Al-Qur'an al-Karim. Lalu kaifa alima anna jami'atal imam Kaifa alima anna jami'atal imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah tuqaddimu minahan yabna'il ummatil islamiyah. Kaifa artinya apa? Bagaimana? Bagaimana dia mengetahui anna jami'atal imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah tuqaddimu minahan yabna'il ummatil islamiyah. Mal jawab? Alima min ahadi asdiqaihi. Alima Sulaiman min ahadi asdiqaihi. Ini jawabannya. Alima Sulaiman min ahadi asdiqaihi. Mada akhadha Sulaiman min as-sifarah? Akhadha ya'khudhu. Apa artinya? Mengambil. Apa yang diambil Sulaiman? Minas sifarah, dari kedutaan. Jawabannya gimana? Akhadha Sulaiman al-istibanatan. Akhadha Sulaiman istibanatan. Formulir. Ya. Istibana artinya formulir. Akhadha Sulaiman istibanatan. Limadza qaddama Sulaiman jawazahu lil muwazzaf? Limadza, kenapa? Qaddama memberikan Sulaiman jawazahu lil muwazzaf. Jawaz apa tadi artinya? Ala ta'syirah Dukhul. Ala ta'syirah dukhul. Liyahsula ala ta'syirati dukhul. Liyahsula ala ta'syirati ad-dukhul. Untuk mendapatkan visa masuk. Tayyib. Wadih hadha tadrib. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nantaqil ila tadrib tsani. Idza kanatil jumlatu sahihatan faqul shawab. Wa idza kanat ghaira sahihatin faqul khata. Apabila jumlah kalimat di bawah ini adalah sahih, adalah benar, maka katakan shawab.
Wa idza kanat ghairu sahihah faqul khata. Kalau jumlah ini tidak sahih, ghair sahihah, tidak benar, maka jawablah khata. Ya, khata itu artinya salah, shawab itu artinya benar. Raqam wahid, Sulaiman min usratin Su'udiyah. Shawab khata. Wa ma shawab? Min Turkiyah. Turkiyah. Usratin Turkiyah. Min usratin Turkiyah. Sulaiman min usratin Turkiyah. Raqam tsani, raqam itsnain. Alima Sulaiman min ahadi asdiqaihi anna jami'at al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah tuqaddimu minahan jarasiyah. Shawab atau khata? Shawab. Shawab. Ya. Jadi Sulaiman tahu bahwasannya Jamiah Imam membuka beasiswa belajar, tahu dari temannya. Tapi raqam salasah, dhahaba Sulaiman ila sifarati Saudiyah yas'ala an akhihi. Shawab atau khata? Khata. Baik, wa masab Liya'khudha istibanah. Oke, liya'khudha istibanah, untuk mengambil formulir. Jadi Sulaiman pergi ke Sifarah, pergi ke kedutaan untuk mengambil formulir. Akhadha istibanah, liya'khudha istibanatan. Dhahaba Sulaiman ila al-mamlakatil arabiyyah as-Saudiyah liya'mal. Shawab atau khata? Khata. Oke, masab Liyadrusa fil ma'had. Liyadrusa fil ma'had. Bisa, atau liyata'allamal lughatal arabiyyah. Bisa. Baik. Ya, tadribus tsani, ada iskal yang lain? Raqam salis Ustaz. Oke. Itu layas ala. Nah, di sini ada kesalahan ini ya. Khata matba'i istilahnya, ada kesalahan cetak. Jadi harusnya liyas, bukan la. Ya Ustaz. Jazakallah khairan. Akhir. Wadih? Wadih. Baik. Nadkhul ila at-tadrib ats-tsani. Kawin jumalan kama fin namuzaj. Namuzaj Sulaiman yuridu an yata'allama al-lughatal arabiyyah. Sebentar. Jumalan. Kawin. Ini enggak ada ininya ya. Enggak ada yang harus digabung maksudnya. Iya. Ada yang harus disusun. Kita skip ya. Kita masuk ke at-tadribur rabi'. Imla'il faragat fil jumalil atiyah bi ikhtiyaril kalimat al-munasibah mimma yali. Imla'il faragat. Imla tadi apa? Isilah. Al-faragat. Faragat itu jamak dari farag, artinya kosong atau titik-titik. Fil jumalil atiyah, di jumlah berikut ini, jumlah kalimat berikut ini, bikhtiyari, dengan ikhtaru artinya memilih, al kalimat dengan memilih kata-kata al munasibah. Al munasibah itu artinya cocok, dengan memilih kata-kata yang cocok, mimma yali, ini ya, berikut ini. Jadi kata-kata yang cocok yang ada di sini. Nah, type raqam wahid. Al-farag, ar-rajulu, al-kalam. Fahima. Fahima ar-rajulu al-kalam. Fahima ar-rajulu al-kalam. Type raqam 2. Akhadha Sulaiman al-farag Istibanah. Amalaha thumma qaddamaha lil muwadhdhafi. Thumma qaddamaha lil muwadhdhafi. Tayyib. Raqam 3. Palestin juz'un min farag al-islamiyah. Minal ummatil islamiyah. Minal ummatil islamiyah. Tayyib. Raqam 4. Hal indakal farag
Hal indaka abna'un? Oke, hal indaka abna'un? Oke, rakam 5. Qaddamtu lil-iltihaqi bil ma'hadi wa antazartu al-faraq al-jami'ah. Muwafaqatal jami'ati. Qalilan aw muwafaqah? Muwafaqah. Muwafaqah, ya. Qaddamtu lil-iltihaqi bil ma'had. Saya, apa qaddamtu di sini artinya? Mendahului. Memberi. Di sini bukan memberi ya. Di sini bisa diartikan datang. Lil-iltihaqi bil ma'had, untuk iltihaq itu meneruskan atau untuk, kalau per teksnya itu menyusul ya. Cuman maksudnya di sini. Jadi saya datang untuk daftar di ma'had, untuk mendaftarkan diri di ma'had. Wantazartu muwafaqatal jami'ah. Saya menunggu persetujuan dari universitas. Ya, jadi maksudnya diterima atau enggak gitu ya. Lalu rakam 6. Qaddamat Jami'atul Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah al-faraq dirasiyatan li abna'i faraq al-Islamiyah. Minahan. Terus Minahan, oke, al-Islamiyah, minahan. Qaddamat Jami'ah, oke, minahan dirasiyah li abna'i. Ayo, al-ummah sudah kita pakai ya. Abna'il ummatil islamiyah. Nah, ummah sudah kita pakai. Abna'il ummatil islamiyah. Berarti yang ummah tadi salah ya, juz'un. Ini bagus deh, kata. Maaf. Di sini ya, tadi di sini ya ummah ya. Palestin juz'un min al-ummatil islamiyah, juz'un. Tapi kalau di Qalilah juga, qalilan juga enggak cocok. La yasluh. Naam. Kalimat ghair munasibah. Oke, tapi dan al-ummah tadkhulu fi al-faraghain. Naam. Huna wa huna. Jadi ummah di sini digunakan untuk dua tempat. Nomor 3 dan nomor 6. Yabna'il ummatil islamiyah. Hal min soal. Artinya juz'un apa, Ustaz? Juz'un itu artinya bagian. Juz'un itu artinya bagian. Juz'un artinya bagian. Taib akhir. Syukran, Ustaz. Oh, ini baki daqiqah ya. Enggak kerasa. Oh, intahal waqt. Apa Ustaz? Ma makna iltihaq? Iltihaq itu kalau di sini mendaftar. Berarti saat qaddamtu liltihaqil bil ma'had maksudnya mengapply ya? Saya datang untuk mendaftarkan diri di ma'had. Mendaftarkan. Soal akhir. Enggak ada. Kita karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan. Nah, ini baqiyatu tadribat. Ta'maluha. Baqiyatu tadribat ta'maluha. Wa idza ashkala 'alaikum hadhihi tadribat aw fil amal fas'aluni. Jadi sisa tadribat ini silakan dijawab sampai tadrib 10.
Kalau ada pertanyaan atau yang kurang dipahami bisa langsung chat Ana atau hubungi Ana. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Kita lanjut ya.